Nih, Cang, lanjutnya tadi. Ini sekarang kan banyak banget alpukat dari Vietnam masuk nih. Ada jenis bot, ada jenis apa rodo, segala macam. Pendapat Cang bagaimana sih? Menurut saya kalau kita arahnya koleksi nggak masalah gitu. Cuma sangat disayangkan sekarang dari potensi Mickey aja, kalau kita mau kembangin Mickey nggak pernah sampai ke pasar, Mas. Udah habis di pukunan duluan. Iya. Berarti masih taraf kampungan selesai. Di sini aja di Kukusan bisa dibilang setiap halaman tanam itu nggak pernah sampai ke pasar. Di pohon aja udah diinden orang. Oh iya juga saya ingat juga dulu duit saya kagak laku ya dulu ya. Iya, ngerasain kan? Iya, bawa duit kagak laku, nenek-nenek ditolak. Mau beli alpukat di pohon bilang nggak dijual. Berarti itu bahwa sebetulnya alpukat lokal juga banyak yang bagus. Banyak yang bagus dan belum tersentuh, belum dikembangin. Ada juga yang belum diketahui tapi bagus juga kan. Iya. Jadi kalau sekarang di saya nih ya, kalau arahnya kita penjual bibit, apapun kita jual, kita siapin. Tapi untuk skala kebun, saya rasa berkebun Mickey aja masih mumpuni, Mas. Masih mumpuni. Sebenarnya kan banyak juga kan peluang-peluang dari jenis-jenis lokalan kita yang masih bagus, ya kan. Ya kita nggak usah nyebut anunya lah. Karena nanti juga ada kaitannya, banyak orang kita nggak enak ya. Tapi istilahnya di Indonesia lokalannya itu masih bagus. Masih banyak yang bagus. Kalau untuk perbanyakan varietas atau macam-macam varietas kayaknya sih oke aja kita ya untuk. Tapi kalau untuk kebun sebaiknya lokalan dulu lah dinaikkan. Satu gini Mas, menurut saya ya, lokalan Indonesia, ya emang udah jelas tumbuhnya di sini. Iya emang sudah habitatnya. Terus juga ada beberapa yang nanya ke saya, dia mau nanam Mickey. Saya tanya standar, bukan standar ya, paling tidak saya punya patokan. Mau ditanam di DPL berapa? Walaupun itu bukan kuncian. Iyalah bukan kuncian. Cuma ada beberapa yang misalkan di dekat pantai yang mau nanam khas. Menurut saya hasilnya kurang maksimal. Karena dia lebih mau di tinggi. Nah untuk Mickey di 1500 ke atas tumbuhnya lambat. Jadi ada beberapa yang nanya, saya satu lebih cenderung gini, tanggung jawab moral saya. Kalau saya sekedar penjual bibit, dataran tinggi mau tanam Mickey, mau 2000, 3000 tanam aja Mickey. Tapi nanti hasilnya nggak bagus. Ya kita yang nggak enak juga kan. Iya, gitu. Jadi kalau jenis alpukat lain, alpukat dari luar banyak masuk, terutama Vietnam ya, ya nggak ada masalah. Cuma paling tidak gini, banyak orang mau nanam Mickey, dia aja belum pernah kebagian buahnya. Yang Vietnam pernah makan belum? Iya. Gitu. Cuma yang namanya barang baru pasti lebih menarik lah. Iya. Ya. Kalau yang lama kita lihat udah bosen Mas. Iya. Udah mulai keriput. Iya, saya rasa mulu urusannya. Penyegaran ya. Lah, ngapa lu nyambung? Kalau gitu nyambung seperti saya. Oh, nyambung. Dalam segi rasa Vietnam sama Indonesia tuh perbandingan gimana? Iya, saya Vietnam belum pernah nyobain. Belum nyobain juga. Belum. Berarti kita masih bisa bilang Indonesia tuh nggak kalah sama Vietnam kan? Nggak kalah. Ini saya pernah ya makan Mickey. Nah. Bareng nih ya. Nah, ceritain dah, ceritain. Menurut saya ada yang bilang khas enak, gurih. Iya bener dia. Mickey enak, gurih. Iya bener dia. Cuma menurut lidah saya Mickey nih harganya memang lebih memasyarakat ya dibanding khas. Tinggi dia. Tinggi. Cuma orang Indonesia lagi-lagi nih kita umumnya alpukat buat jus. Kalau khas di jus, kalau menurut saya aneh, karena dia cenderung gurih asin. Salad ya kan biasa. Salad maksudnya. Kalau Mickey gurih manis. Nah gitu. Nah dari varian-varian itu juga kita kan paling tidak enaknya mah kita kenal. Oh yang ini mungkin gini apa, Cang. gitu. Tolok ukurnya bukan kita. Mungkin anak kecil gimana kalau tolok ukurnya anak kecil? Saya pernah tuh Pak Budi namanya, dia jual buah ke kota wisata. Dulu dia baru pertama kali makan makanan pedat, dikasih khas, nggak dimakan. Begitu dia dapat Mickey, dimakan sama anaknya.
Anaknya yang notabene belum kontaminasi. Oh, ini lebih enak, itu lebih enak. Usia berapa kira-kira tuh anak tuh? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Gitu. Polos Jadi ya. masih polos. Dari situ saya punya keyakinan bahwa ini memang layak dikembangkan. Pasarnya masih terbuka. Gitu. Ya lagi pun gini, mungkin serapan khas memang harganya tinggi, tapi yang membeli juga mungkin terbatas lah. Nah, untuk serapan dengan harga yang lebih memasyarakat tentu lebih banyak yang menyerap kan. Betul. Nah ini kembali lagi tadi ke soal alpukat ya. Varian alpukat sebenarnya perbanyakannya bagaimana sih Cang? Kita larikan gini, apakah dengan orang nyambung terus variannya jadi banyak kan nggak bisa kan Cang? Coba deh lu ceritain deh. Kalau menurut saya sih untuk varian jadi dapat banyak itu bukan karena Sambung. kalau jumlah Iya. jadi banyak, iya. Karena memang cara Quantity paling cepat. berarti ya. Nah, tapi kalau nanti jadi jenisnya beda, Mm-mm. saya belum ketemu rumusnya dari mana. Ya. Nah, karena entres itu kita ngambil pucuknya, misalkan kita ngambil Miki, Heeh. terus Sambung kita sambung sama seedling. sama seedling biji yang tumbuh, Heeh, yang kita sebut yang seedling. kita sebut seedling. Kalau rasanya jadi khas nanti aneh mas, Ya. kan nggak mungkin. Berarti itu sebutnya istilahnya apa ya, bahasa pertaniannya? Vegetatif dia Vegetatif, Jadi gitu. kan vegetatif adalah yang mewakili induknya kan. Mewakili induknya gitu. Jadi kalau kita tanam biji ada kemungkinan beda. Kalau hasil sambung pucuk nanti dapat jenis yang lain, oh saya dapat jenis banyak. Iya yang lain kan. dong. Kagak repot-repot Iya, ya kagak Iya, usah beli ya. nggak usah beli lagi. Nggak usah beli entres ya. Jadi varian yang lain. Iya. Saya sambung Miki bisa jadi apa jenis Maerot tuh. Nah, iya Oh. bener. Nah sejarahnya berarti gini Cang, kalau yang varian banyak berarti dia harus melalui proses generatif ya. Iya. Nah, ada proses persilangan situ gamet jantan, gamet betina, ya kan. Nah baru jadi situ. Nah sekarang saya ini kan kalau urusan lokalan di sini mungkin pengalaman Cang Jun lebih jauh di atas saya kan. Nah saya mau nanya ini, yang Miki dari biji berubah enggak? Ada sejarahnya enggak? Saya pernah ada teman bukan melihara sebetulnya. Dia makan biji, makan alpukat biji. Biji dilempar di tanah kita makan subur banget. Ya. Dilempar aja tumbuh. Sampai umurnya 15 tahun, Mas. Berubah nggak dia? Dari ukuran buah berubah. Ukuran Warna buah. kulit jadi geradak, berkarat. Oh. Ukuran mengecil, Lebih burem. lebih buram, lebih kusem. Jadi nggak seperti Miki secara umum. Nah, Ukuran buah mengecil, biji tetap. nah. Berarti kan kualitasnya menurun. Hmm. Itu dari biji. Jadi artinya mungkin ada pergeseran lah. Pengurangan persentase darah Nah, ya. Itu yang saya ketemu. Rasa sama. Cuma kan orang juga ngitungnya gini. Kalau dengan rasa yang sama dengan Miki, oke. Kalau orang yang pernah makan, kalau yang belum, tetap nggak dipilih dong. Iya, karena dari tampilannya gue dilihat. Tampilannya. Tampilan jelek. Mungkin kalau tampilan yang ngeliat saya mau aja dia. Ya buset. Akan mau dia. Kalau ngeliat dia gimana? Iya nggak jelas Mau, udah. mau muntah. Nah, sekarang saya mau nanya lagi satu nih. Berarti kan tidak ada kaitannya itu dengan sambungan. Sama sekali tidak. Pasti itu ya, nggak ada. Menurut saya iya, Nggak ada pengalaman sambungan. saya itu. Nah, Cuma mungkin gini, di kita itu prosedur apa ya? Bukan prosedur, bisa dibilang ketentuan-ketentuan dari Deptan nggak ada. Kalau yang pernah saya tahu di luar itu lebih ketat. Untuk kakian, untuk seedling, jenis apa yang harus ada boleh standarisasinya. standarisasinya. Di kita nggak. Makanya itu ada Miki yang berubah buah jadi agak lonjong. Udah nggak bulat lagi. Udah nggak bulat lagi. Mungkin, ini menurut saya mungkin ya. Ya. Ada faktor dari seedling yang mempengaruhi, walaupun itu butuh penelitian lebih lanjut. Nah, sekarang gini, kita udah bilang tadi kan nggak ada kaitannya sama nyambung. Bisa nggak kita lihat praktek sambungnya? Boleh. Nah, nanti Cang sedikit memberi contoh cara nyambung dengan beberapa model lah gitu ya. Bisa kita dibawa ke sana, Cang? Ayo. Yuk kita siap-siap yuk.